Setiap malam dan malam-malam tertentu, terutama malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon, selalu terdengar suara-suara rintihan orang menangis, suara rintihan orang tertawa, suara orang memanggil-manggil, suara kayak orang jalan, dan suara lain-lainnya, dan juga kadang berwujud seperti terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sedulur pemuda dimanapun berada, salam sehat, salam bahagia tanpa batas untuk sedulur semuanya. Semoga pada kesempatan malam hari ini sedulur semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kelancaran, kesehatan, diberi keselamatan, kewarasan, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu didekatkan dengan pintu rezeki yang berlimpah dari berbagai macam arah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sedulur pemuda dimanapun berada, baik untuk para subscriber ataupun sedulur yang baru mampir ke channel ini maupun yang selalu mengikuti channel ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga semua sedulur selalu dalam keadaan bahagia lahir maupun keadaan bahagia batin. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, Abah akan bercerita sekutip pengalaman Abah dalam menangani pasien Abah dalam permasalahan tentang makhluk gaib. Cerita ini Abah ambil pada waktu itu Abah berada di daerah yaitu di kota Tasik. Awal ceritanya begini sedulur. Abah kenal dengan orang itu yaitu lewat dunia Facebook. Jadi beliau ya, kita namanya kita samarkan saja, namanya kita samarkan menjadi Angga ya, padahal namanya bukan Angga, kita samarkan aja beliau, kita namakan Pak Angga. Pak Angga itu ngabarin Abah lewat dunia Facebook ya. Nah, dia chatting tanya-tanya tentang Abah di fanspage-nya Abah balesin, minta alamatnya tempatnya Abah, dan akhirnya beliau Pak Angga datang ke tempatnya Abah. Beliau bercerita seperti ini. Jadi sekarang beliau itu sudah berumur 80 tahun. Nah, di usia 80 tahun tersebut beliau itu hidupnya merasa tidak nyaman. Padahal kalau seusia 80 tahun itu kan kita hidup harus saat-saat untuk menikmati masa tua ya. Tapi bagi Pak Angga malah masa-masa tersebut menjadi masa yang sangat-sangat tidak menyenangkan dan menjadi tekanan dan beban mental yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Pak Angga bercerita ke Abah, kalau selama hidupnya di usia yaitu 50 sampai 80 tahun ini, beliau selalu diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan yang diganggu bukan beliau saja, bukan Pak Angganya saja, tetapi anak, cucu, dan keturunannya semuanya itu diganggu. Pada waktu itu, Pak Angga nggak mau bercerita secara jujur kepada apa sebabnya makhluk-makhluk gaib itu mengganggu Pak Angga. Setelah kasih tahu nasihat dan apa yang kiranya harus diceritakan sama Abah, akhirnya beliau jujur. Yaitu beliau bercerita bahwa waktu mudanya, yaitu pas sekitar usia kurang lebih Pak Angga 30-an, 30 tahun lebih, waktu itu baru punya satu anak. Nah, beliau itu melaksanakan sebuah ritual. Ritual tersebut beliau jalankan atas dasar dari seorang dukun yang ada di daerah yang nggak berani sebutkan ya. Ini ada di sebuah daerah, beliau menemui dukun dan suruh ritual. Ritualnya seperti ini. Jadi
Pak Angga bercerita sama Abah, ritualnya Pak Angga disuruh beli perlengkapan seperti orang mau menikah. Ya, seperti mau orang menikah itu beli ada mas kawin, beli cincin, beli baju, sampai sandal, pakaian dalam, semuanya komplit. Nah, setelah itu semuanya Pak Angga beli, nah, sama dukun yang didatangi Pak Angga diajak ke sebuah tempat. Tempat tersebut bisa dikatakan sangat keramat karena di tempat tersebut ada beberapa makam atau kuburan, dan Pak Angga cerita sama Abang nggak tahu dia itu makamnya siapa, nggak tahu gitu. Di tempat tersebut Pak Angga suruh ritual cuman memakai celana celana pendek dan nggak pakai baju sama sekali. Nah, Pak Angga tersebut karena disuruh akhirnya nurut-nurut saja. Itu dilaksanakan, Pak Angga bercerita itu pas malam Jumat Kliwon. Setelah itu Pak Angga disuruh di situ duduk sendirian sambil membakar dupa, wewangen ya. Setelah beberapa jam kemudian datanglah seorang wanita cantik. Dan wanita cantik itu datang dan akhirnya sama sang dukun tersebut dinikahkan sama Pak Angga. Nah, setelah nikah akhirnya Pak Angga pulang dari tempat ritual tersebut. Pak Angga membawa sebongkah emas. Itu Pak Angga bilang sama Abah ada sekitar 35 kilo lebih. Ya, kalau kita uangkan banyak banget ya sedulur. Nah, jadi Pak Angga itu melakukan ritual pesugihan dengan cara menikah dengan sosok makhluk halus yang kita namakan kuntilanak. Nah, setelah Pak Angga melaksanakan ritual menikah dengan sosok kuntilanak tersebut, nah kan Pak Angga melakukan hubungan seperti suami istri, padahal itu bukan di sebuah rumah, tapi Pak Angga melihatnya itu di sebuah rumah di kamar yang sangat-sangat bagus sekali. Padahal itu di kebun aslinya. Karena Pak Angga cerita seperti ini. Setelah melakukan hubungan itu ya nggak tahu sampai berapa jam, pokoknya tiba-tiba dia bangun pagi-pagi. Dia ada di sebuah kayak alas lah ya, hutan. Dan kanan kirinya itu ada beberapa pemakaman umum. Kuburan, entah itu kuburan siapa. Dan di sampingnya Pak Angga itu udah ada sebuah bongkahan emas seperti bola besar banget, sekitar 38 kiloan atau 35 kilo. Itu Pak Angga waktu itu cerita apa agak begitu lupa ya, karena ini terjadi Pak Angga nemuin apa itu sudah sekitar 5 bulanan. Nah dari itulah awal mula sebuah bencana terjadi. Nah, waktu itu Pak Angga belum sesukses sekarang ini. Pak Angga masih pengusaha biasa, yaitu jualan cilok keliling yang dipanggul ya, bukan pakai gerobak, malah dipanggul keliling ke tempat-tempat untuk berjualan. Dan sekarang Pak Angga sudah menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, udah punya restoran dan usaha lainnya. Tapi dengan kesuksesan dan banyak harta tersebut, justru malah di masa tuanya sekarang Pak Angga menjadi resah, ketakutan, dan anak cucunya selalu diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Setelah Pak Angga cerita dengan Abah banyak panjang lebar, langsung Abah menuju ke lokasi tempat Pak Angga berada, tempat tinggalnya, yaitu di kotanya Pak Angga. Abah datang ke sana bersamaan sama beliau. Waktu itu berangkat dari sini sekitar jam 10 malam. Abah sampai sana itu sebelum sholat subuh sih ya. Nah, setelah sholat subuh Abah langsung cek lokasi tempat tinggalnya langsung, yaitu di tempat kediamannya Pak Angga. Ternyata wow, benar apa yang dikatakan Pak Angga itu sangat-sangat luar biasa. Abah baru saja sampai datang itu udah disambut dengan berbagai macam sosok. Cuman ada satu sosok yang paling dominan dan energinya sangat kuat, yaitu sosok kuntilanak. Jadi kuntilanak tersebut adalah kuntilanak yang dinikahi sama Pak Angga. Wow, sangat serem pokoknya.
Setelah apa datang ke situ, mencoba mediasi ya antara Pak Angga dengan makhluk astral yang ada di situ. Apa coba untuk berkomunikasi, ternyata benar apa yang ada di dugaan apa. Ternyata pada waktu muda itu sekitar umur 30-an, Pak Angga melaksanakan ritual pesugihan dengan kuntilanak. Nah, makanya karena Pak Angga udah melupakan dengan sosok kuntilanak tersebut ya, yang seharusnya setiap 1 tahun sekali, yaitu di bulan Surat, itu Pak Angga harus mendatangi ke tempat yang dulu dilaksanakan ritual. Tapi ternyata Pak Angga nggak pernah sama sekali. Pak Angga cuma datang sekali saja. Nah, karena efek dari itu, makanya sosok kuntilanak itu selalu menghantui dan mendatangi Pak Angga meminta pertanggungjawaban suaminya, yaitu Pak Angga, istrinya itu sosok kuntilanak. Tapi pada kenyataannya, sosok makhluk halus dengan manusia kan itu nggak mungkin untuk melaksanakan pernikahannya. Itu udah beda alam. Tapi karena ada perjanjian-perjanjian tertentu, akhirnya harus mau dan tidak mau harus dilaksanakan. Nah, tapi karena Pak Angga sibuk dengan dunianya, dalam artian karena sekarang udah menjadi orang sukses, orang kaya, banyak harta, banyak tempat usaha-usaha dimanapun dia punya cabang, akhirnya lupa dengan ritual-ritual yang harus dijalankan. Efeknya apa? Efeknya sekarang setelah Pak Angga berusia sekitar 60-an ini, Pak Angga merasa ketakutan sekali. Nah, kalau dulu sebelum umurnya mencapai 60-an itu Pak Angga takut, tapi nggak setakut seperti sekarang, karena dulu yang diganggu cuma beliau, Pak Angga sendiri, sama paling istrinya. Tapi setelah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, yang terganggu bukan cuma Pak Angga saja, tetapi anak, cucu, keturunannya, siapapun dia diganggu dengan sosok kuntilanak. Sedangkan Pak Angga satu keluarga itu tinggalnya cuma satu rumah. Karena apa? Wow, ya baru pertama kali Haba datang ke tempatnya beliau dan sering datang ke tempatnya orang-orang. Ini baru pertama kali masuk ke sebuah rumah yang sangat luar biasa besar banget, mewah banget dan megah banget. Namanya orang kaya ya, ya rumahnya begitu. Jadi semua anaknya tinggal di satu rumah itu. Nah, setiap malam dan malam-malam tertentu, terutama malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon, selalu terdengar suara-suara rintihan orang menangis, suara rintihan orang tertawa, suara orang memanggil-manggil, suara kayak orang jalan, dan suara lain-lainnya, dan juga kadang berwujud seperti terbang. Gitu. Lah, otomatis semua yang tinggal di situ merasa terganggu. Dan untuk Pak Angga sendiri, setiap malamnya itu selalu dengar suara, minta pertanggungjawaban. Mintanya apa? Mintanya nyawa. Nyawa dari siapa? Nyawa dari keturunannya, dari Pak Angga. Setelah cerita kronologi semua itu, mencoba menembusi alam gaib yang ada di rumahnya Pak Angga. Alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan sosok kuntilanak tersebut. Tetapi meminta supaya sosok kuntilanak tersebut tidak mengganggu lagi keluarga Pak Angga, tapi ternyata apa yang terjadi? Justru mengamuk dan sangat luar biasa. Dengan sikap di situ membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil, tasmid, tasbih, untuk mengusir ataupun memusnahkan sosok kuntilanak tersebut. Tapi dalam perjalanannya melawan sosok tersebut, tetap saja banyak perintangan. Dan waktu itu pun anaknya kan dikumpulkan di semua di belakang suruh wudu, suruh baca surat Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran, tak suruh baca surat Al-Ikhlas. Dan kalau yang udah bisa, suruh baca Al-Quran. Yang belum bisa, suruh baca Fatihah atau Al-Ikhlas saja. Semuanya kumpul. Nah, di depan sama Pak Angga. Dan sosok tersebut
wujud di situ, mengamuk, dan ada beberapa anggota keluarga yang sampai terlempar, sampai muntah darah. Tapi alhamdulillahnya keluarga yang terlempar muntah darah tersebut, alhamdulillahnya tidak apa-apa. Saat ini alhamdulillah udah baik dan udah hidup normal lagi. Nah, keluarga yang pada jatuh itu, karena beliau itu waktu itu yang kena itu perempuan, mereka lagi halangan, jadi mungkin nggak fokus dalam berdoa atau apa kurang paham seperti itunya. Jadi pada intinya seperti ini, kejadian ini Abah alami itu ketika Abah diminta tolong sama Pak Angga, suruh mengatasi supaya kecemasan, rasa takut yang dialami Pak Angga sama keturunan anak cucunya ya hilang. Nah, makanya Abah berusaha sebisa mungkin untuk memusnahkan, bahkan mengusir sosok kuntilanak tersebut. Tapi alhamdulillah dalam proses pengusiran tersebut banyak sekali permasalahan-permasalahan. Jadi pada intinya seperti ya, untuk sedulur semuanya dimanapun berada, kita mungkin sedang diuji dengan namanya ekonomi ya, kesusahan ekonomi, kesusahan dengan bentuk finansial. Kalau bisa saran Abah, janganlah kita sekali-kali menyekutukan Allah. Janganlah sekali-kali kita mencari jalan pintas dengan cara melakukan ritual-ritual yang di luar logika kita. Karena apa? Efeknya itu panjang. Kita harus berpikir, efeknya itu apa? Kalau waktu itu saja sih emang kita nggak mungkin mikir efek ya, karena happy. Karena kita dapat harta, dapat uang, dapat apa saja yang kita inginkan kita dapat terpenuhi. Tapi efeknya di belakang yang akan menanggung siapa? Anak keturunan kita. Jadi mereka akan terganggu. Dan juga dengan harta-harta yang kita dapatkan dengan seperti itu tidak akan barokah. Cuman sesaat saja kita akan menikmati. Cuman berapa tahun kita akan menikmati saja. Makanya jangan sekali-kali kita melaksanakan hal-hal seperti yang dilaksanakan ataupun dilakukan sama beliau itu Pak Angga ya. Ini sebagai cerminan kita semua, bagaimanapun kehidupan susah kita jalani aja dengan ikhlas, dengan bismillah, ikhtiar kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalaninya walaupun dengan susah payah. Kayak gitu ya sedulur. Ini sekutip cerita ya sedulur tentang pengalaman Abah dalam menangani pasien Abah yang terkena gangguan dari sosok-sosok halus, yaitu sosok kuntilanak, karena beliau melaksanakan pesugihan dengan kuntilanak. Ya mungkin dengan cerita dari Abah ini, dengan pengalaman pribadi Abah, semoga menjadi inspirasi panjenengan semuanya, sehingga panjenengan tidak akan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh beliau, yaitu Pak Angga. Terima kasih untuk sedulur semuanya yang telah mendengarkan cerita dari Abah. Semoga sedulur semua selalu senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah dari berbagai macam arah. Yang sedang banyak permasalahan baik hutang piutang, perekonomian, pekerjaan maupun apapun itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa secepatnya memberi jalan keluar untuk panjenengan semua. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia untuk sedulur semuanya. Walau ma fi illa aqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.